Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab yang ke-6. Bab yang ke-6 sampai bab seterusnya ini menjelaskan berbagai macam kesyirikan-kesyirikan. Jadi insya Allah pembahasannya dari bab 6 sampai bab seterusnya itu tentang macam-macam kesyirikan. Apakah itu syirik kecil ataukah itu syirik besar? Ya. Dimulai dari bab yang ke-6 ini. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki lusul halaqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab merupakan bagian dari kesyirikan memakai halaqah. Halaqah itu sesuatu yang melingkar, ummahat. Halaqah itu secara bahasa sesuatu yang melingkar. Makanya sebagian mengartikannya kalung, gelang, ya. Apalagi yang melingkar, ummahat, cincin, anting melingkar nggak? Anting melingkar tidak? Iya, ada yang melingkar, ada yang enggak. Maka segala sesuatu yang dipakai, yang itu melingkar, itu disebutnya dengan halaqah. Wal khayt, atau benang. Khayt itu benang. Wa nahwihima, dan yang sejenis dengan keduanya. Kapan seseorang itu dianggap syirik, memakai kalung, gelang, cincin, benang, ketika dia meyakini li raf'il bala'i au daf'ihi. Gelang, kalung yang dia pakai tersebut bisa mengangkat bahaya yang mengenai dirinya atau mencegah bahaya untuk datang kepada dirinya. Ini bagian dari kesyirikan. Syirik besar atau syirik kecil? Nah, syirik besar atau syirik kecil, ummahat? Nah, nanti kita baca penjelasannya. Berkata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, minasyirki, bab bagian dari kesyirikan. Ini menyatakan sebahagian dari syirik, tidak semua syirik. Dan syirik di sini mencakup di dalamnya syirik kecil atau syirik besar. Ya, maka keyakinan seseorang meyakini gelang yang dia pakai, kalung yang dia pakai bisa mendatangkan manfaat, bisa mengangkat bahaya, bisa mencegah bahaya, itu bisa jatuh dalam syirik besar atau syirik kecil, ummahat. Jadi ada dua ya, dirinci nanti. Dia bisa jatuh dalam syirik besar, dia juga bisa jatuh dalam syirik kecil. Ya. Kenapa kok dia jatuh dalam syirik, ummahat? Kenapa jatuh dalam syirik? Karena dia mendatangkan sebab yang sebab itu tidak Allah tetapkan, itu menjadi sebab.
Jadi karena orang itu ketika dia menganggap kalung yang dia pakai, gelang yang dia pakai itu menjadi sebab yang bisa mencegah dia dari bahaya, yang bisa menghilangkan penyakitnya, maka sama saja dia mendatangkan sebab yang Allah tidak tetapkan itu menjadi sebab. Makanya dia dianggap mendatangkan apa? Sekutu bagi Allah. Karena dia mendatangkan sebab yang Allah tidak tetapkan itu menjadi sebab. Kalau yang Allah tetapkan jadi sebab kan ada dua umat. Ada yang disebut dengan sebab syar'i, ada yang disebut dengan sebab qadari. Sebab yang Allah tetapkan dua ini, Pak. Sebab syar'i, contohnya apa? Sebab syar'i. Sebab syar'i itu Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran atau Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, perkara tersebut bisa menjadi sebab untuk menghasilkan sesuatu. Nah, ini pengertiannya sebab syar'i, umat. Ya, Allah jelaskan di Al-Quran atau Rasulullah jelaskan dalam hadisnya, perkara tersebut bisa menjadi sebab. Walaupun nggak ada penelitiannya, walaupun secara ilmu pengetahuan nggak ada penelitiannya, tapi ketika Allah sebutkan, Rasulullah sebutkan itu bisa jadi sebab, maka itulah yang disebut dengan sebab syar'i. Ya, apa contohnya? Madu bisa menjadi obat. Ada nggak di dalam Al-Quran, Mahat? Ada surah apa? An-Nahl ayat 69. Allah mengatakan, fihi shifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada obat bagi manusia. Ini namanya sebab apa? Syar'i. Walaupun mungkin Anda nggak tahu ada penelitiannya tidak, bahwasannya madu itu mengandung zat apa yang bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ketika itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka itu jadi sebab syar'i. Contoh lagi apa? Al-Quran bisa menjadi obat. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Al-Isra ayat 82. Al-Quran bisa menjadi obat. Nah, nggak ada kan penelitian kedokteran kalau dibacain ayat Al-Quran itu obat, nggak ada. Tapi Allah jadikan ini sebagai sebab syar'i, bisa untuk menyembuhkan penyakit. Ya, inilah yang disebut dengan sebab syar'i. Kalau ada ayat Al-Quran, hadis Rasulullah yang menyebutkan itu bisa menjadi obat, maka itu bisa berarti menyembuhkan suatu penyakit. Ya. Yang kedua, ada yang namanya sebab qadari. Sebab qadari. Apa itu sebab qadari? Nah, kalau sebab qadari baru dia perkara-perkara yang merupakan hukum alam berdasarkan penelitian ilmu pengetahuan, perkara tersebut bisa menjadi sebab dalam menghasilkan sesuatu. Jadi kalau sebab qadari itu, ya, perkara yang bisa menjadi sebab
berdasarkan ilmu pengetahuan atau berdasarkan pengalaman-pengalaman, ya. Jadi berdasarkan ilmu pengetahuan atau pengalaman-pengalaman yang sudah diuji oleh manusia di zaman tersebut. Seperti apa? Sebab qadar itu obat yang kalau kita minum misalnya, dia ternyata terbukti bisa mengurangi panas, demam, atau misalnya makan buah pepaya, apa khasiatnya Ummahat? Hah? Nah, memperlancarkan saluran apa untuk BAB kan? Nah, itu disebutnya sebab qadari. Makan pepaya melancarkan, ya, BAB. Ini namanya sebab apa? Qadari, karena berdasarkan apa? Ilmu pengetahuan dan pengalaman. Apalagi jahe, apa khasiatnya jahe? Apa jahe Ummahat? Membentuk atau menguatkan imun tubuh gitu ya. Nah, itu masuknya dalam sebab qadari. Karena berdasarkan apa? Penelitian, ilmu pengetahuan, dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah teruji bahwa memang itu bisa menjadi sebab untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Maka hanya dua sebab ini saja yang Allah tetapkan Ummahat. Dia bisa menjadi sebab. Makanya ketika ada orang yang meyakini dia pakai kalung, dia pakai gelang, dia pakai cincin dengan meyakini kalung, gelang, cincin yang dia pakai itu bisa menyembuhkan penyakit, atau dia meyakini kalung yang dia pakai bisa mencegahnya dari penyakit ain, atau dia meyakini bahwa kalung yang dia pakai itu membentuk kekuatan tubuh dalam tubuhnya atau menambah tubuhnya semakin kuat, maka itu jatuh kepada kesyirikan. Kenapa jatuh pada kesyirikan? Karena dia mendatangkan sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Sama saja dia mendatangkan sekutu selain Allah. Faham nggak Ummahat kenapa jatuh dalam syirik? Paham tidak? Paham ya? Karena dia mendatangkan satu sebab yang Allah tidak tetapkan itu menjadi sebab. Ya, maka kalau dia meyakini, ya, tadi gelangkah, kalungkah, cincinkah, bahkan sekarang ada yang jimatnya itu berupa kartu Ummahat. Ya, jimatnya berupa kartu. Ya, dia menganggap dengan kartu itu dia bisa tercegah dari bencana. Kartunya kayak ATM lagi, ada silver, platinum, gold, ya. Maka itu semuanya adalah kesyirikan, karena dia meyakini suatu sebab yang itu nggak dijadikan sebab oleh Allah. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wan nasu fil asbabi tarafani wa wasat. Terkait dengan sebab ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan. Dua golongan ekstrim dan satu pertengahan. Yang pertama, al-awwal, man yunkirul asbab. Mereka golongan yang mengingkari adanya sebab. Siapa mereka? Mereka lah orang-orang Jabariyah. Yang mereka mengatakan gak ada yang namanya sebab karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi nggak perlu kita melakukan atau mencari sebab. Ini golongan Jabariyah dan Asy'ariyah, kata beliau. Golongan yang kedua, man yaglu fi isbatil asbab. Orang-orang yang justru berlebihan di dalam menetapkan sebab-sebab. Hatta yaj'alu ma laysa bisababin sababan. Sampai mereka menjadikan sesuatu yang bukan sebab dianggap menjadi sebab.
Ya, haula mereka itulah golongan-golongan ahli khurafat. Di antaranya sebagian sufi ya, orang-orang sufi. Mereka mengatakan bahwa wah ini kalau dapat cincin dari guru saya, ini cincin bisa menjaga saya ini. Ya, atau ini kalau saya dapat ya buku dari guru saya, buku ini yang akan mendatangkan melancarkan rezeki saya. Subhanallah. Ini mereka mendatangkan sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah. Ini dua golongan yang ekstrim. Tapi golongan ahlus sunnah wal jamaah, golongan yang ketiga, man yu'minu bil asbab. Mereka orang-orang yang mempercayai adanya sebab-sebab. Walakinnahum la yasbutuna minal asbab. Tapi mereka tidak menetapkan sebab-sebab tersebut illa ma asbatahu Allah wa rasuluh. Kecuali sebab-sebab yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Sawa'un kana sababan syar'iyan, apakah itu sebab-sebab syar'i, au kaunian, atau sebab-sebab kauni, atau disebutnya juga sebab-sebab qadari. Ya, la syakka, tidak meragukan, anna haula, mereka itulah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang hakiki, dan mereka beriman dengan hikmah karena mereka mengikat sebab-sebab itu berdasarkan ya apa yang menyebabkannya, dan itulah kesempurnaan hikmah. Adapun seseorang memakai gelang, kalung, dan meyakini kalung dan gelang itu bisa mendatangkan manfaat selain izin dari Allah, maka dia jatuh dalam syirik besar. Ya Tumahat, jangan hukumi sama. Tidak semua orang yang pakai jimat-jimat tadi dia jatuh dalam syirik besar semua. Tidak. Tergantung apa yang diyakininya. Ini sudah dihapus ya. Jadi jangan menjudgment semua mereka yang menjadikan itu sebagai jimat, akhirnya dijatuhi semuanya jatuh dalam syirik besar. Karena kalau syirik besar kan dia wafat belum bertaubat, dia kekal di neraka. Maka kita rinci, kapan dia jatuh dalam syirik besar, kapan dia jatuh dalam syirik kecil. Yang pertama, bila seseorang memakai kalung atau gelang dengan meyakini kalung atau gelang tersebut bisa mendatangkan manfaat atau mengangkat bala, ya bala kan bahaya ya, atau mencegah bahaya dengan sendirinya tanpa izin Allah, tanpa izin dari Allah, maka itu jatuh dalam syirik besar. Nah, ini yang pertama Umahat ya. Di garis bawahinya di sini nih Umahat. Dia bisa datengin manfaat, mengangkat bahaya, mencegah bahaya dengan sendirinya tanpa izin dari Allah.
Kalau dia yakini, oh gara-gara kalung ini nih, ya, akhirnya dagangan saya laris. Oh gara-gara gelang ini nih, saya jadi sehat terus. Oh gara-gara gelang ini nih, saya bisa sembuh dari penyakit. Maka kalau dia yakini itu dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, dia jatuh dalam syirik besar. Ini yang pertama, Umar. Ya. Yang kedua, bila seseorang memakai kalung atau gelang dengan meyakini kalung atau gelang tersebut bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Nah, ini yang membedakan umat. Dia masih meyakini kalung yang dia pakai, gelang yang dia pakai, itu bisa datengin manfaat atau mencegah bahaya, tapi dengan izin Allah. Dia jadikan jimatnya itu sebagai sarana saja. Tapi dia masih meyakini itu bisa datengin manfaat dan bahaya dengan izin Allah. Baru dia jatuhnya pada syirik kecil. Syirik kecil bukan berarti dosanya kecil loh Maha ya. Syirik kecil masih lebih besar daripada dosa-dosa besar. Bisa bedain nggak Umahat? Bisa tidak bedain kapan dia jatuh dalam syirik besar atau syirik kecil? Bisa? Ya. Lihat tuh, perbedaannya garis bawahi ya. Kalau yang pertama dia jatuh dalam syirik besar, dia yakin ini kalung, ini gelang, ya, itulah yang membawa manfaat ini. Tanpa izin dari Allah, itu jatuh dalam syirik besar. Tapi ketika dia masih meyakini kalung dan gelang ini sebagai sarana saja, tapi tetap itu izin dari Allah Ta'ala, maka tetap saja itu syirik, tapi jatuhnya dalam syirik kecil. Ya. Baik, kita lanjut ayat yang pertama yang dibawakan dalam bab ini. Ini dalil ya. Dalil pertama ada ayat Al-Quran dan juga ada sekitar 3 atau 4 hadis yang berkaitan dengan bab bagian dari kesyirikan, memakai gelang, kalung, benang, dan yang sejenisnya untuk mengangkat bencana atau mencegah bencana. Kita lihat dalil pertama Ummahat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 38. Kata Allah Ta'ala, Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Lanjutannya, au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Kata Allah Ta'ala, Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik. Afara'aitum, afara'aitum ini maknanya akhbiruni, beritahukan kepadaku. Ma tada'una min dunillah, berhala-berhala yang kalian sembah, kalian ibadahi
yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, apakah mereka mampu? In aradaniallahu bidurin, seandainya Allah menetapkan untukku suatu bencana, hal hunna kashifatu durih, apakah berhala-berhala yang kalian berdoa kepadanya tersebut mampu untuk mencegah mudorot yang Allah tetapkan untukku? Atau sebaliknya, ya, au aradani birahmah, kalau ternyata Allah menghendakiku mendapatkan rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah berhala-berhala yang kalian berdoa kepadanya tersebut bisa menahan rahmat yang Allah berikan kepadaku? Di mana sisi pendalilannya, Ummahat? Kan di sini bicaranya tentang jimat. Tapi kok di sini dalilnya tentang berhala? Nyambung nggak, Ummahat? Nah, nyambung tidak ini dalilnya? Nyambung nggak, Ummahat, dalilnya? Nah, disinilah Ummahat, ya. Ummahat jadi tahu dari mana sisi pendalilannya. Di mana sisi pendalilannya? Ya, sisi pendalilannya adalah orang-orang kafir musyrik, mereka menjadikan berhala itu untuk apa? Untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Sama tidak dengan kalung dan gelang yang itu digunakan untuk apa? Mendatangkan manfaat dan juga mencegah bahaya. Sama nggak, Ummahat, sisi pendalilannya? Sama tidak? Sama-sama apa? Ingin mencari sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah Ta'ala. Ya, walau mungkin bentuknya beda gitu ya. Kalau orang kafir musyrik dulu, mereka jadikan itu berhala mereka yang mereka anggap bisa mendatangkan bahaya, bisa mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Kalau zaman sekarang yang dijadikan itu jimat-jimat tadi. Apakah itu dia pakai kalung, dia pakai gelang, dia pakai anting gitu ya, dia pakai gesper, sabuk, yang itu dia anggap bisa mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya, maka itulah kesyirikan. Ya, maka di sini sisi pendalilannya di mana sama-sama mereka ingin mendatangkan manfaat dan bahaya selain Allah Ta'ala. Ya, makanya lihat sisi asyahid min hadhil ayat. Dalil tauhid di dalam ayat ini adalah anna hadhil asnama la tanfa'u ashabuha. Berhala-berhala tersebut gak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembah berhala tersebut. La yajlibu naf'in wala bidaf'i dharin. Mereka gak bisa datengin manfaat dan juga mencegah bahaya. Falaisat asbaban lidzalik, maka berhala itu nggak bisa menjadi sebab untuk mendatangkan manfaat atau bahaya. Fayuqasu alaiha, maka dikiaskan dengan apa? Dengan orang-orang yang menjadikan kalung, gelang, anting, cincin untuk bisa mendatangkan itu sebagai sebab, maka itu sama saja dengan orang musyrik mendatangkan berhala sebagai sebab yang bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Ya. Jadi sisi pendalilannya di mana, Ummahat? Mereka menjadikan berhala untuk apa? Mendatangkan manfaat dan bahaya. Berhala, mereka pikir berhala itu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya. Sama dengan orang yang pakai jimat kan? Sama nggak, Ummahat? Dia pakai kalung,
atau gelang, tujuannya untuk apa? Mendatangkan manfaat dan juga mencegah bahaya. Di sini sisi pendalilannya kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menggunakan ayat ini. Karena di ayat ini sama orang-orang kafir musyrik, kenapa mereka dianggap berbuat kesyirikan? Karena mereka menjadikan berhala sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Begitu juga orang-orang yang menjadikan jimat dengan kalung, dengan gelang, yang dia yakini itu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya, mencegah bahaya, maka itu juga jatuh dalam kesyirikan. Paham, Umahat? Nggak kecepatan kan? Lanjut, dalil yang kedua. Paham ya sisi pendalilannya? Ya. Mereka menjadikan berhala sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat dan bahaya, sama seperti orang sekarang yang menjadikan jimat-jimat sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat dan bahaya. Dalil yang kedua, hadis dari Imran ibni Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata, nah ini dalilnya jelas sekali ini umat. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Kata Imran bin Husain, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya memakai gelang dari sufrin, itu kuningan-kuningan. Tapi yang dimaksud di sini bukan emas, Ummahat ya. Kan kalau kuningan selain emas apa? Apa kuningan selain emas? Bisa dari tembaga atau ya selainnya. Maka kata Imran bin Husain, Nabi melihat seorang laki-laki di tangannya memakai apa? Gelang, yang gelang itu dari kuningan-kuningan. Faqala, lihat Rasulullah nggak langsung mengingkari orang ini. Tapi Rasulullah berkata apa? Mahadhihi, apa ini yang kau pakai? Ya, jadi Rasulullah tanya dulu nih, tabayun sama orang ini. Ya, nggak langsung Rasulullah katakan dia berbuat syirik, tapi Rasulullah tanya dulu, apa ya, untuk apa gelang yang engkau pakai ini? Apa jawaban orang itu? Qala minal wahina. Ya Rasulullah, saya pakai ini karena bagian lengan saya itu sakit dan saya ingin menjadikan supaya tidak sakit, saya pakai gelang ini. Subhanallah. Baru Rasulullah bersabda apa? Inziha, lepaskan gelang tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya gelang yang engkau pakai tersebut tidak akan memberikan apa-apa kepadamu kecuali engkau semakin lemah saja. Lihat ummahat, ini jadi kaidah. Kata para ulama, innal musyrika yu'amilu binaqini maqsudihi. Orang yang berbuat kesyirikan justru dia akan mendapatkan perkara bukan yang seperti yang dia niatkan atau yang bertentangan dengan apa yang dia niatkan. Contoh tadi, orang ini pakai gelang supaya apa tadi? Supaya rasa sakitnya hilang dari tangannya yang sakit tersebut. Kata Rasulullah apa? Itu nggak menambah apa-apa kepadamu kecuali engkau semakin lemah saja. Ya, itu berlaku dalam semua kesyirikan rumah. Kalau ada orang berharap dia punya jimat batu di rumahnya supaya dagangannya laris,
maka kita katakan itu nggak akan menambah apa-apa kecuali warungmu akan semakin sepi. Karena kenapa? Karena itu kebalikannya yang Allah berikan. Kalau ada seorang perempuan, dia pakai susuk supaya kelihatan cantik, maka itu justru kebalikannya. Allah akan jadikan justru wajahnya itu akan terlihat buruk. Karena tadi kaidahnya, orang yang berbuat kesyirikan, dia akan mendapatkan kebalikan dari apa yang dia niatkan. Ini kaidah umat. Siapapun yang berbuat syirik, dia niatin ini supaya dia bertambah kuat, tapi Allah akan jadikan justru dia bertambah lemah. Jadi kesyirikan itu nggak nambah apa-apa, umat. Ya, kecuali kebalikan dari apa yang diniatkan oleh orang yang berbuat syirik tersebut. Lihat kata Rasulullah, inziha, lepaskan gelang tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena gelang itu nggak nambah apa-apa kepada dirimu, kecuali hanya engkau semakin lemah saja. Lihat orang-orang yang pakai jimat tuh, Mahat. Kalau jimatnya ketinggalan gimana? Ya, bingung mereka. Ya, nggak punya kekuatan tuh. Ya, jimatnya batu, biasanya dia kantongin gitu ya, kemana-mana dia jalan, dia berharap ini bisa terhindar dari jambret, copet, pencuri. Giliran jimatnya ketinggalan, ketakutan dia luar biasa. Karena bergantungnya kepada siapa? Kepada makhluk. Ya, nggak tenang justru hidupnya. Ya, makanya ini orang yang berbuat syirik nggak menambah apa-apa kecuali dia semakin lemah saja. Kemudian ini ancamannya luar biasa nih. Kata Rasulullah, fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Kata Rasulullah, sesungguhnya apabila engkau mati dan gelang itu masih menempel di tanganmu, maka engkau nggak akan beruntung selama-lamanya. Subhanallah. Apa yang dimaksud engkau nggak akan beruntung selama-lamanya, umat? Engkau nggak akan mendapatkan apa yang engkau inginkan, engkau pun nggak akan terhindar atau nggak akan selamat dari apa yang engkau takutkan. Itu maknanya, umat. Ya, seandainya engkau mati dan gelang itu masih nempel di tanganmu, yang engkau yakini itu bisa datengin manfaat mencegah bahaya, engkau nggak akan beruntung selama-lamanya, engkau nggak akan mencapai keinginan yang ingin engkau capai, engkau pun nggak akan selamat dari apa yang engkau takutkan. Ini makna dari maaflah abadan. Ya, subhanallah ya, ancamannya luar biasa itu. Ya, orang yang kalau dia mati masih menempel itu jimat-jimatnya, ya, dia mati dengan jimatnya masih nempel. Subhanallah. Kata Rasulullah, maaflah abadan, engkau nggak akan beruntung selama-lamanya. Maka ini kan dalilnya jelas sekali, umat, di mana Rasulullah mengingkari kalung, gelang, apapun itu, ya, yang itu diyakini bisa mendatangkan manfaat pada diri orang tersebut atau mengangkat bahaya. Dia sudah tertimpa sakit, dia pakai kalung itu supaya sembuh, atau untuk mencegah penyakit tertentu, maka itu adalah kesyirikan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Ya. Ya tumahat yang menjadi syahid dalil dari hadis ini dengan jelas ya. Berarti yang pertama kita bisa ambil faidah bahwasannya yang bagi liman arada inkarul munkar an yas'ala awalan anil ha. Nah, ini faidah dari hadis ini, umahat. Siapapun yang ingin mengingkari kemunkaran, maka dia harus bertanya terlebih dahulu kepada orang yang memang dia yakini melakukan kemunkaran tersebut.
Maksudnya dia harus betul-betul yakin bahwa orang yang ingin dia ingatkan ini adalah orang yang memang jatuh dalam kemunkaran. Tadi kan Rasulullah bertanya dulu ummahat. Jadi ummahat kalau lihat anaknya pakai gelang, ditanya dulu, ya, jangan langsung ngomel ke anaknya. Apa-apaan itu? Padahal nggak tahu itu gelangnya untuk apa gitu kan. Tanya dulu, kenapa nak? Ini gelang untuk apa? Kalau dia meyakini ini gelang ya bisa melindungiku mah ya dari kejahatan teman-temanku. Nah itu baru disuruh lepas semua ya. Tapi kalau anak perempuan itu cuma sekedar pakai gelang saja tanpa ada keyakinan gelang itu bisa datengin manfaat atau bahaya, maka nggak masalah dia pakai gelang tersebut. Kalau laki-laki boleh pakai gelang tidak, Umar? Hah? Boleh pakai gelang tidak? Laki-laki? Hah? Laki-laki pendapat lebih kuat haram hukumnya memakai gelang. Walaupun dia tidak meyakini tadi bisa mendatangkan manfaat atau mencegah bahaya. Karena kenapa? Karena gelang itu ciri khasnya wanita. Dan Rasulullah bersabda, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Maka walaupun tadi ya, dia nggak meyakini, tapi bagi laki-laki hukumnya haram. Faidah yang kedua, wujubu izalatil munkar. Wajibnya kita mengingkari kemunkaran. Sebagaimana Rasulullah memerintahkan sahabat ini untuk melepaskan gelangnya karena ada keyakinan gelang itu bisa mendatangkan manfaat pada dirinya. Ya, maka ini faidah yang kedua. Yang ketiga, annal asbab allati la athara laha bi muqtada syar'i awil adah awil tajriba la yantafi'u bihal insan. Sesungguhnya sebab-sebab yang tidak ditetapkan oleh Allah, yang tidak ditetapkan syariat, yang tidak ditetapkan secara qadari tadi juga, secara hukum alam, maka itu nggak akan membawa manfaat apa-apa bagi orang yang memakai sebab tersebut. Tadi ya, dia datangkan sebab di luar sebab syar'i dan juga sebab qadari. Yang keempat, anna lubsal halaqati wa syabbahaha lidaf'il bala aw raf'ihi minasyirki. Sesungguhnya memakai gelang, kalung, dan benang atau yang menyerupainya dalam rangka untuk mencegah datangnya bencana, dalam rangka untuk menghilangkan bencana, dalam rangka untuk mendatangkan manfaat, maka itu semuanya adalah kesyirikan. Tadi ya, bisa jatuh dalam syirik besar, bisa jatuh dalam syirik kecil. Yang kelima, annal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang hamba ditentukan dari apa umahat? Penutupnya. Rasulullah mengatakan, lau mutta, seandainya engkau mati, wahia alaika, dan gelang itu masih menempel di lenganmu, ini menunjukkan orang ini mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia mati dalam keadaan jimatnya masih menempel di tubuhnya. Nauzubillah. Ya, orang yang mati jimatnya masih nempel di tubuhnya. Ya, ini kata Rasulullah, maaflah tak abadan, gak akan beruntung dia selama-lamanya. Berarti dunia dan akhirat menderita. Bisa jadi Allah akan buka aibnya ketika dia mati, Allah azab itu.
Bisa jadi mungkin tubuhnya nggak bisa diluruskan, ya. Bisa jadi mungkin terjadi sesuatu di dalam kuburnya. Itu sudah Allah perlihatkan azabnya saat dia di dunia. Karena dia mati dalam keadaan apa? Jimatnya masih nempel. Belum lagi di akhirat nanti, ya, azabnya lebih pedih lagi, ya. Walaupun tadi ya tergantung dia meyakininya. Kalau dia meyakini gelang yang dia pakai itu bisa mendatangkan manfaat dengan sendirinya tanpa izin Allah, maka dia jatuh dalam syirik besar, kekal di neraka selama-lamanya. Kecuali dia meyakininya itu hanya sebagai sarana saja, tapi tetap yang mendatangkan manfaatnya dengan izin Allah, dia jatuh dalam syirik kecil. Kalau syirik kecil kekal tidak di neraka umahat? Tidak. Ya, maka ini faidah dari hadis yang kedua, berkaitan dengan seseorang yang memakai gelang kalung dan Rasulullah mengingkarinya. Lanjut, Ummahat. Hadis yang ketiga. Walahu an Uqbata bani Amirin marfu'an. Dan dari sahabat Uqbah bin Amir secara marfu, maksudnya beliau riwayatkan dari Rasulullah. Ini untuk menyingkat Ummahat. Biasanya kan an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disingkat dengan mengatakan an Uqbah bin Amir marfu'an. Maksudnya dari Uqbah bin Amir, beliau meriwayatkan dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Siapa yang menggantungkan pada tubuhnya jimat-jimat, fala atammallahu lahu, maka Allah tidak akan menyempurnakan untuknya. Apa maknanya ini? Tidak menyempurnakan untuknya, Allah tidak akan memberikan apa yang dia inginkan dengan jimatnya tersebut. Itu makna dari fala atammallahu lahu. Allah nggak akan berikan apa yang dia inginkan dari jimatnya tersebut. Maksudnya Allah nggak akan berikan apa yang dia inginkan dengan dia maksud pakai jimat tersebut. Wa ta'allaqa wada'atan, siapa yang memakai wada'ah. Wada'ah itu ya seperti jimat, sama jimat ya, tapi jimatnya mungkin terbuat dari batu ya, yang itu biasanya digunakan orang untuk mendatangkan ketenangan. Jadi jimatnya untuk datangin ketenangan itu namanya wada'ah. Apa kata Rasulullah? Fala wada'allahu lahu. Kalau dia pakai jimat ketenangan itu, Allah nggak akan memberikan ketenangan kepadanya. Lihat kan Ummahat kaidah tadi? Innal musyrika yu'amalu binaqini maksudihi. Orang-orang yang berbuat kesyirikan, maka dia akan diberikan oleh Allah kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Tadi kata Rasulullah, siapa yang memakai jimat? Yang jimat itu misalnya dia pengen dengan jimat ini dagangannya laris, maka Allah jadikan sebaliknya, dagangannya sepi. Kalau dia ingin tadi pakai jimatnya supaya cantik, supaya tampan, Allah jadikan justru menjadi buruk. Kalau tadi dia pakai jimatnya supaya sembuh dari penyakit, maka justru Allah jadikan penyakitnya nggak akan sembuh. Jadi itu kaidahnya umat. Orang yang berbuat syirik akan Allah berikan kepadanya kebalikan dari apa yang dia inginkan. Ya, jadi bukan malah terkabul keinginannya, enggak. Yang Allah kasih apa?
kebalikan dari apa yang mereka inginkan. Ya, begitu juga siapa yang memakai jimat, menggantungkan di tubuhnya, yang jimat itu dia anggap bisa mendatangkan ketenangan pada dirinya, maka Allah berikan justru kegelisahan terus dalam dirinya. Jadi Allah akan berikan apa? Kebalikannya dari orang-orang yang berbuat syirik tersebut. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain. Kalau tadi hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kalau yang riwayat yang lain ini hadis riwayat Imam Ahmad juga dan juga Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Rasulullah bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Siapa yang menggantungkan jimat, apakah dia gantungkan di dalam tubuhnya atau dia gantungkan di pakaiannya atau di tubuh orang lain atau hewan tunggangannya, kalau sekarang mungkin kendaraannya gitu ya, mobilnya dikasih jimat supaya untuk menangkal mata-mata yang hasad, penyakit ain. Ada nggak yang begitu, Mahat? Ada, ya. Dia taruh apa gitu ya di mobilnya, ya, supaya nggak kena penyakit ain. Maka ini jimat juga, ya. Padahal cukup dengan kita menangkal dari penyakit ain, bukan dengan jimat, tapi dengan doa. Di antaranya zikir pagi petang yang kita baca, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Kan ini kita minta perlindungan kepada Allah, ya Allah aku minta ampunan dan juga afiyah dalam hal agamaku, duniaku, hartaku, dan juga keluargaku. Maka cukup kita baca ini saja, nggak perlu pakai jimat-jimat untuk menangkal penyakit ain tadi. Ya. Dalam riwayat Al-Hakim ini dia berkata, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat pada tubuhnya pada tubuh orang lain, pada kendaraannya, maka itu bagian dari perbuatan syirik kepada Allah. Ya, sama ya, syiriknya bisa jatuh dalam syirik besar, syiriknya bisa jatuh dalam syirik kecil. Ya. Kemudian juga Wali bin Abi Hatim, dari seorang tabi'in namanya Ibnu Abi Hatim. An Huzaifata, dari sahabat Huzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma. Sahabat Abu Huzaifah pernah melihat laki-laki, dia pakai di tangannya sebuah benang. Yang ditanya sama sahabat Abu Huzaifah, untuk apa benang itu ada di tanganmu? Kata laki-laki itu, minal humma. Ini untuk menyembuhkan penyakit demamku. Subhanallah. Apa yang dilakukan Huzaifah? Faqata'ahu. Langsung dipotong gelangnya dari benang tersebut. Ya, wa ta'ala qauluhu ta'ala, sambil membaca firman Allah Ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun. Tidaklah kebanyakan dari mereka beriman kepada Allah, bahkan mereka berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Nah ini dalil ummahat, kebanyakan orang dia ngaku beriman, ya, tapi ternyata dia masih bersandarnya pada jimat-jimat. Ya, makanya Allah nafikan ini seperti orang-orang kafir musyrik. Mereka menjadikan berhala-berhala mereka untuk mendatangkan manfaat dan juga mencegah bahaya. Maka ini sama, kenapa ayat ini digunakan? Karena ayat ini menyebutkan wa ma yu'minu aktsaruhum, Allah menafikan keimanan mereka kepada Allah
tapi justru Allah tetapkan mereka berbuat syirik. Karena kenapa? Mereka menjadikan berhala-berhala mereka sebagai sebab untuk mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya. Maka begitu juga orang-orang yang mereka memakai jimat, tujuannya apa? Sama, agar jimat itu mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya, maka itu jatuh pada kesyirikan. Ya, maka ini ummahat dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah memakai kalung, gelang, cincin, atau benda-benda yang lain. Apakah keris gitu ya, yang dianggap sebagai keris keramat kah, golok keramat kah, pedang keramat kah, yang itu mereka meyakini bisa datangin manfaat. Apalagi ya, mereka menganggap bahwasannya ini keris peninggalan nenek moyang, ada kesaktian di dalamnya. Ya, kan banyak tuh yang meyakini seperti itu, mah. Ini keris harus dicuci 7 hari 7 malam, dicucinya dengan air kembang. Karena kalau tidak, ini bisa mendatangkan bahaya. Oh, ini akhirnya orang begitu takut dengan yang namanya keris. Gitu. Subhanallah. Ya, maka ini semua sama dengan jimat. Yang jimat itu jatuh dalam kesyirikan. Ya, maka ini ummahat, bab ini kita harus ingatkan kaum muslimin yang masih nyimpan-nyimpan jimat, buang sudah, bakar. Ya, karena tadi ancamannya Rasulullah, kalau seseorang wafat dan jimat itu masih menempel di tubuhnya, gak akan beruntung dia selama-lamanya di dunia dan juga di akhirat. Ya, asarnya jam berapa? Hah? Oh, masih lama dong. Baik. Baik, kita cukupkan untuk materi ya. Tinggal kita ambil faidah-faidah dari masalah yang kita bahas ini. Dalil-dalilnya sudah kita bacakan semuanya, tinggal faidah-faidahnya ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya baru kita lanjut dengan bab yang ke-7 nanti. Sama itu. Bab tentang ruqyah dan juga jimat-jimat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Untuk materi kita cukupkan. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Afwan, izin bertanya Ustaz. Bolehkah belajar Al-Quran kepada ahli ilmu yang pemahaman atau akidahnya bukan dari ahli sunnah wal jamaah? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau belajar Al-Quran kepada orang yang dia akidahnya menyimpang, ini berbahaya umat. Karena walaupun tadi mungkin belajarnya cuma tahsin saja, memperbaiki bacaan gitu ya, atau belajarnya cuma tahfiz saja. Tapi ketika akidahnya menyimpang, dia bisa jelaskan makna-makna dari Al-Quran itu yang tidak sesuai dengan yang difahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Contoh misalnya, muridnya ini bingung ketika baca firman Allah, kullu man 'alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kok di sini ada wajah? Maka ditanya gurunya tersebut, kok di sini ada wajah ya? Emang Allah itu punya wajah? Ketika akidahnya menyimpang, dia akan jawab apa? Ya, wajah di sini maksudnya kekuasaan Allah. Akhirnya dia menafikan sifat Allah memiliki wajah. Lihat efeknya umat kalau belajar Al-Quran kepada orang yang akidahnya menyimpang.
dia tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka lebih baik cari belajar Al-Quran kepada ustadz yang pemahaman akidahnya lurus, pemahaman akidahnya benar sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini lebih selamat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Yang kedua, bagaimana menghilangkan rasa takut akan kematian karena merasa amal soleh masih sedikit sekali. Wallahu a'lam. Tabiat ini rasa takut dengan kematian, ya. Walaupun rasa takutnya tidak berlebihan, ya. Artinya rasa takut itu tetap diimbangi dengan rasa harap. Kan ini yang sering kita bahas. Seorang mukmin dia harus memiliki ar-raja wal khauf. Rasa harap dan juga rasa takut. Rasa takut tadi bekalnya belum cukup. Dia takut dengan azab Allah setelah kematian. Tapi rasa harapnya apa? Dia memiliki rasa harap bahwa dia memiliki amal-amal soleh. Dia memiliki keyakinan Allah Maha Pengampun, Allah besar, Maha luas rahmatnya. Maka harus diimbangi rasa takut ini dengan rasa harap. Kewajiban kita sudah, kalau kita merasa bekal kita belum cukup, maka perbanyak bekal-bekal tersebut. Yang diiringi dengan rasa harap Allah Maha luas ampunan dan juga rahmatnya kepada kita. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita enggan memakai kembali baju tertentu? Karena pernah terjadi kejadian yang kurang baik saat memakai baju tersebut. Apakah ini juga terlarang Ustadz? Ini namanya khurafat dong. Ya, sama saja dia meyakini bahwasannya kalau saya pakai baju itu nanti saya sial. Sama aja itu tatoyur ummahat. Kalau kita pernah pakai baju itu ternyata gara-gara pakai baju itu kita kecelakaan, itu kan sudah kehendak Allah. Ya, jangan katakan saya trauma pakai baju ini. Gara-gara baju ini nih saya kecelakaan, subhanallah. Ini sama dengan tatoyur, menganggap sial kepada sesuatu. Ya, maka tergantung nih, enggannya kenapa? Pasti ummahat punya keyakinan. Kenapa dia enggan pakai baju itu? Kalau pakai baju itu, saya bisa terjadi sesuatu. Nah, keyakinan itu sama dengan sikap tatoyur, menganggap sial kalau pakai baju tersebut. Ya, tapi kalau dia merasa bajunya sudah kurang bagus ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada keyakinan tadi itu pernah terjadi kejadian yang kurang baik, kalau dia pakai lagi akan terjadi lagi seperti itu, maka ini jatuh kepada kesyirikan yang disebut dengan tatayyur dan ini dilarang. Wallahu taala a'lam bissawab. Ustaz, mohon dijelaskan arti hadis dengan sanad la ba'sa bihi. La ba'sa bihi itu sebetulnya sama dengan hadis yang maknanya jayyid atau hasan. Hasan itu maknanya di bawah derajat hadis sahih. Hadis hasan itu bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, maka kalau ada lafaz hadis yang berbunyi sanatnya la ba'sa bihi, berarti sanatnya di situ dianggap hasan. Para perawinya masih bisa diterima riwayatnya. Ya, karena hasan itu derajatnya bisa dijadikan hujjah, tidak seperti doif. Kalau hadisnya lemah, itu nggak bisa dijadikan hujjah dalam perkara akidah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sudah ya, cuma 3 saja. Oh iya, yang online. Dari mana ini? Oh,
Saya ada pertanyaan yang membingungkan. Semoga Ustadz berkenan memberikan nasihatnya untuk saya khusus. Ustadz, mengenai aksi boykot memboikot produk Yahudi yang sedang marak sekarang ini. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim atau muslimah? Apakah mengikutinya atau harus bagaimana? Iya, jazakillah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Allahu ta'ala a'lam ya. Ini kan masalah kontemporer berkaitan dengan ijtihad para ulama saja. Ada di antara mereka yang menganggap bahwa kalau kita boikot produk-produk Yahudi, itu bisa mempengaruhi mereka supaya mereka semakin susah hidupnya. Ya, itu kan dalil ijtihadnya para ulama yang menganjurkan untuk boikot produk Yahudi. Ya, adapun yang kedua, pendapat kedua yang mereka mengatakan nggak perlu boikot. Ya, karena dulu juga Rasulullah nggak pernah melakukan itu, ya, atau Rasulullah tetap bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, ya. Maka bagaimana menyikapinya? Maka wallahu a'lam ummahat, kita lihat mana yang lebih besar manfaat atau mudaratnya. Artinya kalau kita boikot produk-produk tersebut, apakah memang ada produk-produk pengganti yang bisa mencukupi kebutuhan kaum muslimin? Kalau ternyata memang ada produk-produk lain yang bisa mencukupi kebutuhan kaum muslimin selain produknya Yahudi, yaitu lebih baik. Ya, lebih baik memang kita tidak menggunakan produk mereka. Tapi kan ibu-ibu paling susah. Beda 100 perak aja kan masih dihitung sama ibu-ibu. Ya, giliran ada produk muslim agak mahal dikit nggak mau dibeli. Ya, tapi milihnya masih produk Unilever juga kan, ya, yang produknya Yahudi, ya, memang agak susah memahamkan kaum muslimin dengan ini. Tapi wallahu alam, ana lebih condong kalau memang kita bisa, ya, untuk tidak menggunakan produk mereka itu lebih baik, ya, lebih baik kita menggunakan produk-produk kaum muslimin saja, ya, yang itu juga lebih terjamin kehalalannya, bahan-bahannya gitu ya. Dan juga tadi kita nggak termasuk orang yang akhirnya menjadikan mereka itu orang-orang kafir semakin besar, semakin kaya gitu. Ya, apalagi itu produknya orang Yahudi yang mereka gunakan untuk membunuh saudara-saudara muslim kita di Palestina. Maka kalau ummahat mampu untuk memboikot itu, silakan. Ya, gunakan itu ya untuk memboikot, nggak pakai produk-produk Yahudi tersebut. Tapi ini hukumnya tidak wajib ya. Ini hukumnya ya bisa disebut sebagai anjuran saja. Tidak sampai kepada wajib karena memang tidak ada larangan kita menggunakan produk-produk dari orang kafir. Tapi itu bertujuan untuk menjadikan mereka semakin miskin, semakin hancur ekonominya, agar mereka tidak lagi membunuhi saudara-saudara muslim kita di Palestina. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bisa nggak umat semua produknya bukan produk Yahudi? Bisa tidak? Hah? Bisa nggak umat? Ya, umat malah paling susah kayaknya. Baik, saya merutinkan zikir pagi dan petang dan menyuruh anak-anak berzikir juga agar terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Dan kadang kalau tidak membaca zikir merasa khawatir terkena musibah. Apakah hal ini bentuk kesyirikan? Ya kalau ini kan bukan bentuk kesyirikan, umat. Ini memang menjadi sebab apa tadi? Sebab syar'i. Membaca doa itu bagian dari sebab syar'i. Boleh kita menjadikan itu sebab agar kita tidak tertimpa musibah, kita membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama.
atau a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Boleh kalau itu tidak masuk dalam bentuk kesyirikan, ya, karena itu dibaca dalam rangka kita mohon pertolongan kepada Allah agar tidak terkena musibah. Ustadz izin bertanya, bila na'udzubillah kita kena penyakit ain, tapi tidak tahu dari siapa, bagaimana cara menyembuhkannya? Diruqyah, ya, diruqyah saja, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa ruqyah, insya Allah sembuh. Ya, karena Rasulullah bersabda, inna ruqyata, sesungguhnya ruqyah itu untuk obat penyembuh dari penyakit ain. Ya, maka kalau kita nggak tahu siapa ini mata yang hasad, ya, maka cukup dengan diruqyah saja. Tapi kalau kita tahu siapa yang hasad itu, maka kita ambil air dari bekas mandi atau wudhunya, kemudian disiramkan kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Orang tua saya memiliki jimat berupa sabuk. Tujuannya untuk menjaga diri. Saya sudah minta untuk dibuang, Ustaz, dan menjelaskan itu termasuk syirik. Katanya sekarang beliau sudah tidak percaya dengan sabuk itu, tapi masalahnya tidak dibuang dengan alasan sayang terdapat batu berlian. Subhanallah. Apakah kalau sudah tidak mempercayainya masih boleh menyimpannya? Mohon pencerahannya. Ya, kalau memang dia betul-betul tidak meyakini apa-apa dari sabuk tersebut dan disimpan saja, ya hukumnya boleh, nggak ada masalah. Ya, cuma betul tidak dia sudah tidak mempercayainya. Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau dia memang sudah tidak mempercayainya, tuh nggak ada masalah tuh. Kalau memang sabuk itu nggak dipakai lagi, atau misalnya sabuk itu ya sudah, ya, dibuang saja atau diwariskan saja. Tapi kalau memang itu hanya untuk disimpan saja boleh. Yang penting tidak ada keyakinan tadi, ya, kalau itu bisa mendatangkan manfaat atau bahaya, ya. Atau ummahat bisa juga beliin sabuk yang lebih bagus saja dari itu, ya, supaya menggantikan sabuk yang dimiliki bapak tersebut. Bilang kepada bapaknya, ini Pak, saya beliin sabuk yang lebih bagus dari itu. Maka bapak pakainya sabuk ini saja, nggak usah lagi pakai sabuk yang seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya. Ustaz, dahulu ana pernah berjanji sama tetangga sebelum rahimahullah meninggal untuk tembok samping tidak ditutup dan ana tepati. Namun sekarang sudah meninggal tetangga ana dan sudah dijual kepada non-Islam dan suka mabok. Apa ini? Dan suka mabok, anak-anak suka lihat juga merokok dan asapnya masuk ke tempat anak karena sebelahan persis. Apakah jikalau anak tutup tembok samping anak berkhianat akan janji anak terdahulu kepada rahimakumullah tetangga anak? Afwan ikhtiar Ustaz, karena anak takut jikalau mabok, orang mabok tingkahnya aneh, takut lompat masuk ke tempat anak. Wallahu a'lam. Kalau tadi kan janjinya kepada tetangga. Yang tetangga itu sudah meninggal dan rumahnya pun sudah dijual. Maka berarti sudah selesai itu janji ummahat kepada tetangga tersebut. Berarti setelah dijual berpindahlah kepemilikannya. Kalau sudah berpindah kepemilikannya dan ummahat mau tembok, ya ummahat nggak dianggap melanggar janji. Karena ummahat nggak janji sama orang kafir ini, ya, ummahat janjinya sama orang yang sudah meninggal tadi dan itu pun sudah berpindah kepemilikan. Maka boleh ummahat kasih tembok, apalagi tadi ya orangnya suka mabok,
maka untuk menghindari mudarat yang lebih besar, boleh ummahat membangun tembok supaya tadi tidak sampai mendatangkan mudarat kepada keluarga ummahat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kalau di rumah menanam pohon bidara, apakah sama dengan jimat dan termasuk perbuatan syirik? Tergantung untuk apa pohon bidaranya, Umar. Ya, kalau pohon bidara itu nanti untuk tetangga yang mungkin dia mau mandikan jenazah kan dengan pohon bidara sebenarnya, maka boleh, nggak ada masalah. Ya, kecuali dia meyakini dengan saya menanam pohon bidara ini setan nggak bakal masuk ke rumah saya. Itu baru nggak boleh meyakini perkara yang seperti itu. Maka selama dia tidak meyakini pohon bidara itu bisa datangkan manfaat atau mencegah bahaya, maka boleh dia menanam pohon bidara tersebut. Dan itu tidak termasuk perbuatan syirik. Ya. Ustadz, bagaimana dengan gelang kesehatan, gelang anti radiasi, gelang pendan anti kanker yang selama ini sedang ramai yang pakai? Apakah sama, Ustaz? Lihat, gelang-gelang ini ummahat, dia masuk dalam sebab qadari tidak? Nah, orang-orang yang mengklaim itu gelang kesehatan, dia masuk dalam gelang qadari tidak? Termasuk dalam sebab qadari tidak? Kalau sebab qadari tadi apa? Ada penelitian ilmiahnya. Kalau memang gelang itu bisa mendatangkan kesehatan. Misalnya apa? Misalnya memang ada bahannya yang bisa melancarkan peredaran darah. Tapi itu didasarkan kepada apa? Penelitian, ilmu pengetahuan. Kalau ternyata nggak ada penelitiannya dan nggak ada hubungannya antara gelang dengan kesehatan, yang itu nggak ada hubungannya, bahan-bahannya juga biasa, nggak ada yang mempengaruhi tubuh, maka itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan juga. Kalau tadi ya, ternyata nggak ada penelitian bahwasannya gelang itu memang secara ilmu pengetahuan bisa mendatangkan kesehatan karena ada bahan-bahan di gelang tersebut yang itu mempengaruhi organ tubuh. Selama nggak ada penelitian yang seperti itu, Ummahat, maka jangan percaya karena gelang itu bisa jatuh dalam kesyirikan. Ya. Jadi tergantung apakah memang gelang itu sudah dibuktikan secara empiris. Ya. Sudah dibuktikan secara empiris, secara ilmu kesehatan dan kedokteran memang mengandung bahan-bahan tertentu yang bisa mendatangkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit tertentu. Kalau ternyata nggak ada penelitiannya, maka itu jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Ustadz, di rumah ibu mertua saya ada ditaruh gunting di tiang-tiang. Gimana maksudnya tuh gunting di tiang-tiang? Diikat gitu guntingnya. Kalau kami berkunjung katanya supaya setan nggak ganggu anak kecil. Ya, ini sama jimat berarti. Ya, terutama bayi dikasih tahu masih ngeyel. Harus bagaimana, Ustaz? Ya, berarti antum copot saja sendiri, nggak usah bilang-bilang sama ibu mertuanya, ya, nggak dinasehati, ya, ummahat dinasehati dengan baik atau dikasih ceramah-ceramah asatizah bahwa perkara tersebut bagian dari kesyirikan. Kadang memang masyarakat kita nggak paham ummahat kalau itu adalah kesyirikan. Karena mereka menganggap itu bisa mendatangkan bahaya atau itu bisa mendatangkan manfaat tadi, bisa mengusir setan, ya, bisa menjadikan anak kita nggak diganggu oleh setan, ya. Ini kan harus mendatangkan dalil yang seperti ini, ya. Maka bukan dengan cara apa? Tadi gunting ditempel-tempelin, ya. Ini dari mana syariatnya, ya?
Maka tanyakan kepada ibu mertua, dari mana sih syariat ini gitu. Kan nggak ada di Al-Quran, nggak ada di hadis Rasulullah. Justru syariat kita itu mengajarkan kalau mau rumah kita itu nggak diganggu setan apa? Banyak baca Al-Quran, perbanyak di dalamnya sholat sunnah, perbanyak di dalamnya zikir-zikir kepada Allah, bukan dengan menempelkan gunting-gunting itu. Ya, maka ini termasuk kesyirikan karena dia mendatangkan sebab yang tidak Allah tetapkan itu sebagai sebab. Mana ada hubungannya antara gunting dengan ngusir setan gitu. Nggak ada hubungannya gitu. Makanya ini harus dikasih pemahaman umahat kepada ibu mertuanya. Ya, tentu pemahaman dengan bahasa yang baik. Kalau memang nggak diterima, kasih ceramahnya para asatizah yang menunjukkan itu bagian dari kesyirikan. Yang kalau orang itu wafat dalam keadaan meyakini itu, maka dia nggak akan beruntung selama-lamanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, ini materi kita pada siang hari ini, Ummahat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Ummahat semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.